Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat datang di Sparkling Night by Domus Fidei pada malam hari ini. Saya mau melihat tangan-tangan yang rindu untuk memuji, menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini. Yuk. Puji nama Tuhan, kita berikan sorak-sorai meriah pada malam hari ini untuk Tuhan kita. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita mengawali Sparkling Night kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang maha baik, maha murah. Sungguh kami takkan hentinya menaikkan pujian kami, syukur kami pada malam hari ini. Akan setiap kemurahan-Mu, setiap kebaikan-Mu dalam hati kami, dalam hidup kami. Bapa, Engkau melihat setiap hati yang hadir pada malam hari ini. Hati yang rindu untuk memuji-Mu. Hati yang rindu untuk menikmati hadirat-Mu pada malam hari ini. Dan juga mungkin beberapa teman-teman yang beban berat. Hati yang gelisah, hati yang khawatir, takut, dan juga hati yang sedih pada malam hari ini. Kami bawa ke dalam hadirat-Mu saat ini Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang mengenal hati kami. Engkau Bapa yang mengetahui isi hati kami. Terlebih dari apapun di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan. Kami mau dekat, lebih dekat lagi dengan Engkau. Memuji-Mu, menyembah-Mu saat ini. Bersyukur akan setiap kebaikan. Ini pujian kami Tuhan. Sembah kami. Sekalipun Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Biarlah saat ini Tuhan, kami menaikkan pujian ini sebagai doa kami, syukur kami kepadamu. Terima kasih.
hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun kekal. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Kau melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Kau melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup, Allah yang mengetahui setiap isi hati kami. Meski dunia melihat rupa, tapi Engkau Bapa kami, Bapa yang melihat hati kami, Bapa yang mengenal setiap hati kami pada malam hari ini, yang rindu untuk memuji menyembah Tuhan. Lebih lagi sedang kita bangkit berdiri saat ini. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Kau melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa.
yang mengenal kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau yang menjaga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara saat ini angkat pujianmu, angkat syukurmu, angkat nyanyian baru bagi Dia. Katakan terima kasih Tuhan. Kami tak henti-hentinya memuji-Mu. Kau yang merancangkan yang indah, Kau yang memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Saudara saat ini ingatkan setiap kebaikan-kebaikan yang saudara-saudari alami dalam setiap kehidupan saudara. Sungguh Dia Allah yang hidup, sungguh Dia Allah yang mengetahui setiap isi hati kita. Dia yang memberikan yang terbaik, khususnya Tuhan. Pada malam hari ini kami mau bersama-sama bersuka cita dengan ucapan syukur dari setiap teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Bapa, kami sungguh bersyukur, sungguh kami berterima kasih Tuhan. Engkau mengetahui kerinduan seorang anak saat ini yang merindukan untuk pemulihan dalam keluarganya. Dan jawaban doanya terkabul dan pemulihan terjadi dalam keluarganya. Berikan sorak-sorai meriah buat Tuhan kita, di mana keluarga ini boleh mengenal dan menerima Yesus di dalam keluarga ini. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau mengenal kami Tuhan. Kau menjawab doa kami. Terima kasih. Juga kami bersyukur untuk pemulihan kesehatan untuk seorang ibu bersama dengan anaknya, di mana Engkau yang menyembuhkan. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang menyembuhkan. Engkau tabib yang ajaib, di mana setiap anak-anak yang meminta dan berserah, Engkau sembuhkan. Khususnya untuk seorang ibu dan seorang anak Tuhan, yang Engkau sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Juga kami bersyukur untuk seorang bapa yang Kau tambahkan usianya pada hari ini. Engkau berikan kesehatan. Kami bersyukur Engkau memberkati pekerjaannya. Untuk bapa ini di mana bersuka cita bersama-sama dengan kami tempat ini, bahwa dia bisa Engkau tambahkan usianya setahun lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami bersyukur, berterima kasih untuk seorang yang bisa berdamai dan berkonsiliasi dengan seorang temannya yang sudah lama bermusuhan. Dan puji Tuhan, Engkau yang memberikan pemulihan untuk kedua orang ini. Engkau yang memberikan sukacita. Engkau berikan damai sejahtera kepada teman kami yang bermusuhan. Sungguh suatu hal yang di luar keinginan kami, kemampuan kami, membuka hati seorang yang terluka. Tapi Engkau Bapa yang mengetahui, Engkau Bapa mempunyai jalannya yang ajaib, memulihkan setiap hati teman-teman yang terluka. Terima kasih. Berikan sorak-sorai meriah buat Tuhan kita. Terus naikkan ucapan syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ini pujian kami, ini sembah kami Tuhan. Memujimu, Ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua nyanyi Hosana, kami memuliakan-Mu pada malam hari ini Tuhan. yang duduk Lebih dan lebih lagi saat yes. aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah, kau layak disembah, Kau layak, kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya Tuhan. Hanya Kau yang kami muliakan, hanya Kau yang kami tinggikan. Sungguh Engkau yang kami muliakan. Tiada yang lain. Dan kami yang sungguh menikmati hadirat-Mu pada malam ini. Di mana Engkau sungguh hadir dan bertahta di atas setiap pujian kami. Sebab hanya Engkau yang layak disembah, Tuhan. Tiada yang lain, Tuhan. Kami angkat hati kami lebih saat ini.
pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan dalam hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku
jamahanmu pada malam hari ini. Saat ini, nikmati saat-saat indah ini. Cakap-cakap dengan Dia di tempatnya yang maha kudus. Ini kami Tuhan, bawa setiap hati kami Tuhan saat ini, hati yang menyembah, hati yang rindu Engkau. Hati yang rapuh Tuhan, kami bawa padamu saat ini. Nikmati saat ini. Nikmati bersama-sama dengan Dia. Sembah kami. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa.
sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Bapa dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya pada malam hari ini kami datang ke tempat ini bukan suatu kebetulan, tapi Roh Kudus yang menuntun kami. Tuhan, kami sungguh rindu lawatan-Mu, kami sungguh rindu untuk mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, pada malam hari ini, mari Roh Kudus lingkupi kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Jika sebentar kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan setiap firman daripada-Mu. Bapa, biar setiap firman yang keluar bukan berasal dari hamba-Mu lagi, tapi sungguh-sungguh Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Tuhan Yesus, mari Roh Kudus berikan kuat kuasa agar setiap firman yang jatuh tidak jatuh ke tanah gersang, tapi boleh tumbuh subur dalam hati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Mari Tuhan, saat ini lawat kami, biarlah kami boleh duduk diam dengan penuh kerendahan hati mau mendengarkan setiap pengajaran daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami persembahkan semuanya ke dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Oke, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua di JSM Makassar, Shalom. Puji Tuhan, senang sekali pada malam hari ini saya boleh hadir di tengah teman-teman semua, sungguh bersuka cita. Dan saya dengar dari teman-teman di JSM yang jemput saya tadi pagi, ini tempat baru ya. Wow, puji Tuhan. Teman-teman semua mungkin banyak yang belum kenal siapa saya. Mungkin ada yang baru pertama kali lihat, mungkin juga ada yang sudah kenal. Bagi teman-teman yang melayani di BPN mungkin sudah pernah kenal saya. Teman-teman perkenalkan, seperti yang teman-teman lihat di flyer, nama saya Gary. Terima kasih ya. Di JSM ada banyak yang namanya Gary ya. Kalau di Jakarta orang muda karismatik cuma satu, saya doang ya. Tapi di JSM banyak. Saya berasal dari BPK PKK Keuskupan Agung Jakarta, teman-teman semua. Saya sudah menikah. Usia pernikahan saya 9 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama usianya 8 tahun, yang kedua usianya 5 tahun. Sehari-hari saya bekerja sebagai profesional, teman-teman semua. Jadi memang tantangannya saat ini adalah waktu ya, antara keluarga, pekerjaan dan juga pelayanan. Beberapa kali Bro Gary yang biasa kontak saya minta untuk datang ke Makassar, cuma waktunya nggak pernah pas karena PD-nya JSM tuh Rabu ya. Dan puji Tuhan hari ini Rabu terakhir sebelum long weekend. Jadi saya bisa, puji Tuhan, saya percaya Roh Kudus yang menuntun saya pada malam hari ini ya. Pelayanan saya pertama kali ikut PD seperti ini ketika saya masih 3 SMP teman-teman. Ada yang masih 3 SMP nggak di tempat ini? 3 SMP? Di depan kali ya, yang kids. Di sini nggak ada ya. Saya pertama kali 3 SMP, saya menjadi pewarta pengajar sejak tahun 2011, jadi sudah 13 tahun, mohon terus didoakan supaya terus penuh hati buat Tuhan ya. Saya juga saat ini melayani di komunitas Project 37, komunitas Yusuf Anak Yakub, di mana saya banyak melayani anak-anak dewasa muda dan juga pasutri muda. Dan di periode ini saya juga dipercaya untuk melayani sebagai koordinator bidang kepemudaan di BPK KAJ atau teman-teman di JSM mungkin kenalnya YCCR Jakarta.
Itu sedikit perkenalan dari saya, teman-teman. Mungkin nanti setelah ini kita bisa kenalan secara pribadi ya. Dan tema pada malam hari ini saya dikontak oleh Bro Gary adalah Embracing Authenticity. Ya, tapi izinkan saya modif sedikit, judul PPT saya adalah Inside Out. Ya, teman-teman semua, sebagai anak-anak Tuhan yang otentik, kita harus hidup dari dalam mengalir keluar. Dari kepenuhan yang ada dalam hati kita dan memancar keluar. Nggak bisa kita hidup sebagai anak Tuhan dari luar masuk ke dalam, nggak bisa. Indonesia ini negara demokrasi. Kita lagi mau pemilu sebentar lagi. Basically kalau demokrasi setiap orang bisa ngomong apa yang mereka mau omong, betul? Di media sosial semua orang bisa ngomong, si A ngomong ini, si B ngomong ini, si C ngomong ini. Kalau kita nggak punya identitas yang kuat, pegangan yang kuat, kita akan kebingungan dan kita akan mess up. Kira-kira mana yang mesti gue ikutin ya? Si A ngomong begini, si B ngomong begini, dan kita akan kehilangan arah. Teman-teman semua, Yohanes 10 ayat 10, ada yang hafal? Aku datang supaya engkau memiliki hidup dan memilikinya dengan segala kelimpahan. Teman-teman semua, Tuhan Yesus datang ke dunia supaya saya dan teman-teman memiliki hidup. Dia bukan Allah orang mati, ya, tapi dia adalah Allah orang hidup. Kita hidup bukan hanya sekedar nanti masuk ke surga, tapi saat ini juga selama kita di dunia, Tuhan Yesus mau kita memiliki hidup, dan bahkan bukan hidup yang sembarangan, tapi hidup yang penuh dengan kelimpahan. Kelimpahan bukan berarti materi, teman-teman semua, tapi penuh dengan kasih, dengan sukacita, tidak ada ruang kosong dalam hati kita. Kelimpahan berarti memiliki kekasan, ya, dan tidak terpengaruhi oleh keadaan sekitar kita. Dimanapun teman-teman ditempatkan oleh Tuhan, di situ kalian terus memancarkan kasih Tuhan. Ya, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkau Yesusku. Lagunya anak remaja ya. Teman-teman semua, apapun musim kehidupan kita, kalau kita punya identitas yang kuat, kalau kita otentik di dalam Tuhan, gak akan terpengaruh. Mau dalam keadaan apapun juga, tetap kita terus memancarkan kasih Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya, menjadi identik, autentik dengan Tuhan, identitasnya jelas. Sekarang saya mau masuk ke perikop, boleh next slide-nya. Kita buka Alkitabnya di 1 Petrus 1, 13 sampai dengan 16. Kelihatan ya? Bisa baca teman-teman semua ya? Kita baca bareng-bareng. Siap semua? 1, 2, 3. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus. Teman-teman semua, firman Tuhan pada malam hari ini jelas. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Siapa di sini yang masih suka iri hati? Yang suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain? Wah, nggak ada, JSM orang kudus semua ya. Ya. Siapa yang kalau lihat Instagram, lihat story orang tiba-tiba bisa insecure sendiri jadi galau di kamar? Ayo ngaku, yang ketawa nih biasanya. Teman-teman semua, kalau kita masih suka iri hati, kalau kita masih suka membanding-bandingkan diri, kalau kita masih suka insecure, itu berarti kita masih hidup berdasarkan hawa nafsu. Ya. Kita masih hidup dari apa yang dari luar masuk ke dalam. Ya, hal ini menunjukkan kita belum selesai dengan identitas kita. Kita masih rapuh, kita masih belum otentik. Kita masih mudah tergoda, kita masih mudah
terbawa ombang-ambing oleh keadaan. Nanti kalau si A ini ikut, nanti kalau ini ikut. Pokoknya yang asik aja gue ikut deh. Ya, nah gak mau. Dan lanjutan firman-Nya adalah, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus katanya. Di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Teman-teman, malam hari ini Tuhan minta kita untuk menjadi kudus. Ya. Lalu kita bertanya-tanya, Tuhan emang gak tahu zaman sekarang? Zaman sekarang mana bisa jadi kudus? Kanan kiri sekuler, kanan kiri korupsi. Temen gua kanan kiri pada dugem setiap hari. Mana bisa menjadi kudus? Ya, mana bisa? Bisnis gak tipu sana, gak tipu sini, mana bisa? Gak mungkin bisa cuan. Gak relevan firman Tuhan. Kudus bagaimana bisa di zaman sekarang? Nah, teman-teman, kita mau sedikit flashback ke kitab Kejadian. Boleh next slide-nya. Kita mau baca di Kejadian 1 ayat 26. Ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala ternak dan atas seluruh bumi. Seluruh bumi dikasih kuasa kepada manusia dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Teman-teman semua, dikatakan bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Serupa dan segambar. Jadi kalau kita manusia serupa dan segambar dengan Allah, yang notabene Allah itu adalah kudus, berarti manusia sudah layak dan sepantasnya untuk menjadi kudus. Gak ada yang aneh, gak ada yang salah. Justru mereka yang gak kudus yang aneh. Mereka yang gak kudus itu yang salah. Ya, karena pada hakikatnya manusia serupa dan segambar dengan Allah. So actually bagi anak-anak Tuhan, bagi umat Kristiani, bagi umat Katolik, menjadi kudus is a normal situation. Bukan sesuatu yang aneh, gak ada yang aneh. Justru mereka yang tidak kudus itu yang aneh. Kita ini ciptaan Tuhan, teman-teman. Artinya Tuhan yang paling tahu yang terbaik buat kita. Artinya Tuhan yang paling tahu tujuan kita apa. Artinya Tuhan yang paling tahu setiap kelebihan dan kekurangan kita. Tuhan yang paling tahu bagaimana caranya supaya kita bisa berhasil dalam kehidupan. Dia yang paling tahu bagaimana caranya supaya kita tetap berjalan sesuai dengan tujuan kita diciptakan. Ya. Toyota menciptakan banyak mobil, betul teman-teman? Toyota nyiptain Alphard, nyiptain Innova, nyiptain Avanza, nyiptain Yaris. Setiap spek dari mobil Toyota, Toyota paling tahu kelebihan kekurangannya dan setiap fungsinya. Alphard dipakai untuk direksi, ya kan? Pakai supir, naik turun kantor, naik turun basement. Alphard dipakai jalan off-road, nggak akan lewat. Tergelincir bannya. Yaris, mobil kecil, mobil dalam kota, dipakai untuk ibu-ibu ke pasar biasanya. Ya. Bukan untuk pergi jarak jauh, nggak nyaman. Untuk keluarga pakainya Innova, nggak bisa mobil keluarga pakai Yaris, kempes bannya karena terlalu kecil. Teman-teman, Toyota paling tahu setiap fungsi dari mobilnya. Dulu saya pernah punya mobil Kijang Innova tahun 2007. Masih Innova lama teman-teman yang masih kapsul. Sudah 8 tahun saya pakai, tiba-tiba AC-nya rusak. Karena sudah lewat masa garansi, saya nggak bawa ke bengkel resmi. Mahal kan bengkel resmi? Saya bawa ke bengkel rumahan di ruko. Kebetulan saya kenal sama engkau montirnya kan. Saya datang ke montirnya, saya bilang kok AC-nya rusak udah 8 tahun. Oh biasa katanya, bisa dibetulin. Oke saya tunggu setengah hari dari jam 9 sampai jam 11, 12 sudah kelar. Udah bro katanya. Saya coba, dingin lagi. Thank you kok, thank you saya bayar, saya pulang. Teman-teman hanya bertahan 2 bulan, nggak berapa lama itu AC mobil saya rusak lagi. Saya balik gak kasih kok, saya balik. Kok rusak lagi, baru 2 bulan nih, garansi ya? Oh beres, paling cuma begini. Ya udah dibetulin, setengah hari dingin lagi. Terima kasih kok. Oh dingin lagi, tapi kali ini cuma bertahan 3 bulan. Rusak lagi AC-nya. Saya bilang, wah si engkok gak bener nih. Tapi saya tetap pasti gak mau ke bengkel resmi kan mahal. Saya cari bengkel ruko lain, kenalan teman saya. Kali ini yang punya bengkel enci-enci. Ci, servis. Dulu udah pernah diservis di sana, rusak lagi. Itu pasti nggak rapi kerjanya. Ini mesti begini. Oke, diganti sama dia, dibetulin.
Agak lama tuh, dari pagi sampai sore. Saya pikir lebih canggih yang kali ini kan. Weh, betul, dingin. Bertahan lama, lumayan, sampai 7 bulan. Dingin, nggak rusak-rusak. Bulan ke-8, dia mulai tuh, AC blower doang. Tahu kan AC kalau blower doang tuh nggak ada hawa dinginnya. Wah, rusak lagi nih. Saya udah bohwat, saya bertobat. Saya langsung ke Auto 2000, bengkel resmi. Saya datang, saya ngobrol sama servis konsultannya, Pak AC-nya rusak, sudah sekian lama, saya udah servis begini, tapi rusak lagi. Coba Toyota solusinya apa? Oh iya Pak, kalau ininya rusak, dia bilang ini mesti diganti sama semuanya. Nggak bisa cuma ininya doang Pak. Kalau ininya doang nanti akan rusak lagi. Bapak kalau mau bayar DP dulu, kita pesan spare part, nanti 2 minggu lagi datang baru betulin. Teman-teman saya bayar DP, saya datang 2 minggu lagi, finally itu AC betul, nggak rusak lagi. Sampai saya pakai 12 tahun lamanya itu mobil, sampai saya jual AC-nya nggak pernah rusak lagi. Teman-teman, Toyota paling tahu spek dari mobilnya. Bagaimana caranya kalau rusak untuk dibetulkan, supaya tetap berfungsi optimal, Toyota paling tahu. Sama juga dengan Tuhan kepada kita. Nangkep teman-teman ya. Kalau Tuhan minta kita untuk hidup kudus, bukan berarti dia nggak tahu tantangannya sulit. Sulit dia tahu. Tapi hanya dengan menjadi kuduslah kita bisa hidup dengan maksimal. Hanya dengan menjadi kudus, teman-teman semua menjadi tahu kira-kira apa tujuan hidup kita. Hanya dengan menjadi kudus itu kita bisa menjadi identik di mata Tuhan, di mata dunia. Ya. Makanya Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bukan omong kosong, tapi justru Tuhan paling tahu bagaimana caranya kita berfungsi dengan maksimal. Kita boleh next slide-nya. Tapi kan zaman sekarang susah bro, bagaimana mau jadi kudus? Gue mesti retret tiap hari, gue mesti rosario sehari 3 kali, kapan gue kerjanya? Gue mesti meditasi, butuh duit, ini sewa Ciputra aja mahal. Gimana caranya kalau gue berdoa mulu, nggak cari duit? Betul? Gitu ya. Teman-teman kita harus ubah mindset kita tentang menjadi kudus ya. Menjadi kudus itu bukan berarti jadi biarawan, biarawati, bukan. Bukan berarti kalian mesti pakai rosario segede gambreng di dada tiap hari, enggak. Nggak mesti plat mobilnya diganti 3 huruf terakhir GBU tuh nggak perlu. Paroki saya tuh MKK teman-teman. Maria Kusuma Karmel di Jakarta Barat. Ada satu orang PDKK, kalau saya sebut mungkin ada yang kenal namanya. Diganti plat mobilnya, mungkin terlalu berapi-api dan Roh Kudus gitu ya. Diganti platnya B3 MKK. Wih saya bilang, gokil, mobil jadi MKK. Teman-teman bukan itu menjadi kudus. Menjadi kudus itu adalah menjaga hati kita agar tetap bersih dan bersedia menjadi instrumen Tuhan di dunia ini. Jaga hati kita untuk selalu bersih dan bersedia dipakai Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Kekudusan dimulai dari dalam hati ya dan pikiran, bukan dari keadaan di sekitar kita. Dulu ketika saya masih aktif di PDOMK, kami kalau pulang acara PD, habis komsel itu kami suka karaoke. Saya nggak tahu di Makassar suka karaoke nggak teman-teman? Kalau di Jakarta tuh tempat karaoke yang terkenal Happy Papi atau Inul Vista. Di sini ada nggak Inul Vista? Nggak ada ya? Wah nanti boleh japri ke Inul, tolong buka cabang di Makassar gitu ya. Suka kami. Dan kalau yang namanya karaoke itu ada jam happy hour. Tuh happy hour teman-teman? Happy hour tuh kalau jam 3 sampai jam 6 sore dapat diskon 30%. Nanti kalau udah jam 8 ke atas udah nggak happy hour lagi. Ya. Teman-teman ada beda antara happy dengan joy. Kalau joy itu dari dalam, sukacita, nggak dipengaruhi oleh keadaan. Tapi kalau happy itu dipengaruhi oleh keadaan. Makanya ada happy hour. Jam 3 sampai jam 6 gue happy diskon. Nanti jam 6 ke atas gue udah gak happy karena harga normal. Ya, udah gak happy lagi. Teman-teman, itu dia. Tuhan mau kita bersedia menjadi instrumennya dan selalu memancarkan kekudusan dari dalam. Ya, bukan hidup dari luar ke dalam. Zaman saya PDOMK juga, dulu tuh ada peraturan yang menurut saya udah gak tahu relevan. Tim pujian nih yang melayani divisi ministry, worship, itu gak boleh dengar lagu sekuler peraturannya. Zaman dulu seperti itu. Kalau saya pikir-pikir sekarang norak banget tuh peraturan gitu ya. Gak boleh dengar lagu sekuler katanya. Jadi kalau kami pergi fellowship atau jalan-jalan sama anak pujian itu norak banget deh. Jadi kalau makan di restoran, makan di mall, kan suka ada muter lagu di mall gitu kan. Anak-anak PD lain, tim lain suka bersenandung gitu. Dia bisa kayak, jangan nyanyi, gue gak boleh dengar.
Saya norak banget loh, dalam hati saya gitu ya. Nggak boleh. Teman-teman, yang rohani itu bukan lagunya, tapi orangnya pertama-tama. Ya. Mau lagunya apa juga, kalau orangnya rohani, itu bisa rohani teman-teman. Jadi aneh kalau orang bilang gue cuma bisa rohani atau kudus kalau di PD doang nih. Enggak. Tapi menjadi kudus itu adalah dari dalam, identik. Ada lagu Nmes, tau lagu Nmes teman-teman? Cinta luar biasa tahu ya? Terimalah lagu ini dari orang, bener ya? Biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Lagu sekuler, tapi kalau kita nyanyikan dengan iman, kita nyanyikan dengan keadaan rohani, itu lagu rohani teman-teman. Saya pernah sekali waktu nyanyi lagu ini, wah saya nyanyi banyak di mobil gitu ya. Tulus padamu, wow bahasa roh gitu ya. Teman-teman semua, jadi bukan keadaan yang bikin kita rohani, tapi dari dalam hati kita. Ya. Jadi lucu kalau orang bilang cuma bisa kudus rohani karena keadaan, itu nggak bisa. Teman-teman, orang yang kudus itu tulus, ya, murni dan bersih. Ya, boleh next slide-nya. Mother Teresa mengatakan bahwa a clean heart can see God, can speak to God, and see the love of God in others. Hanya dari hati yang bersih kita dapat mendengarkan Tuhan. Hanya dengan hati yang bersih kita bisa melihat kasih Tuhan lewat diri sesama kita. Teman-teman semua, bukan mereka yang paling lama pelayanan yang kudus. Ya. Bukan mereka yang suaranya paling bagus, bukan mereka yang talentanya paling banyak, tapi mereka yang kudus adalah mereka yang tulus, bersih, dan murni. Saya nggak ambil untung sama sekali dari pelayanan ini, tapi gue pelayanan untuk memuliakan Tuhan. Itu orang kudus. Saya kerja, saya tulus, saya murni, saya nggak ambil sedikit pun. Saya siap diaudit, silahkan. Saya nggak takut karena saya bersih. Teman-teman, itu orang kudus. Ya, itu orang kudus. Kita semua itu suka menghirup udara bersih, betul ya? Di Jakarta belakangan udaranya kotor teman-teman. Hujan aja jadi enakan. Kalau lihat di media sosial, teman-teman di Jakarta itu seringkali healing ke Bogor, ya kan? Healing ke Bogor untuk cari udara bersih, pulangnya macet jadi sinting gitu. Healing, kita suka hirup udara bersih. Kita juga suka minum air yang bersih teman-teman. Kita suka tinggal di kamar yang bersih. Sekali waktu di Jakarta kami orang muda karismatik satu Jakarta PD bikin retret. Karena keterbatasan dana pada komplain kalau mahal, akhirnya kami cari tempat retret yang murah. Teman-teman, tempat retret yang murah minta maaf, jangan berharap banyak deh gitu ya. Kamarnya nggak bersih, WC-nya agak kotor, lalu ada anak-anak yang komplain. Kok tempatnya kok nggak asik sih, kotor segala macam, lalu mau murah. Ya ini yang terbaik yang bisa kita berikan. Tapi nggak enak kok, nggak nyaman, tidurnya apa nyamuk segala macam. Ah manja saya bilang. Teman-teman semua, kita suka hidup di tempat yang nyaman. Kamar yang bersih, mobil yang bersih. Apa yang saya mau katakan, segala sesuatu yang baik di dunia ini selalu berasal dari sumber yang bersih. Teman-teman mau hidupnya maksimal, teman-teman mau hidupnya baik, teman-teman mau meraih potensi maksimum dari setiap talenta kita, pastikan kita selalu dalam keadaan bersih. Yang namanya mobil, kalau kacanya kotor itu nggak enak, betul? Kalau kacanya kotor kita nggak bisa lihat ke depan, karena burem. Kita mesti bersihin dulu, baru kita bisa melihat ke depan. Wah, baru kelihatan jelas. Nggak heran orang yang masih kotor, yang masih penuh banyak dosanya, belum bertobat, itu arah hidupnya nggak jelas teman-teman. Ya, segala kerjaan diambil, ya kan? Hari Minggu WO, hari Senin agen asuransi, hari Selasa agen MLM, hari Rabu dagang obat. Semua kerjaan diambil. Kadang kita bingung, lu ngapain sih? Setiap kerjaan diambil, karena nggak jelas tujuannya. Ya, kotor, tertutup. Visinya nggak jelas, pulang ke rumah, pulang kantor, bukan pulang langsung ke rumah, malah pulang ke rumah istri orang gitu kan. Malah pulang ke diskotik, tempatnya nggak bener. Itu orang yang masih kotor, masih hidup dalam kegelapan. Nggak heran, makanya Tuhan bilang, ayo bersihkan dirimu, murnikan, kuduskan.
supaya rencana Tuhan dalam kehidupan kita sungguh terjadi. Amin. Boleh next, ini saya kutip dari sebuah buku ya, mungkin teman-teman ada yang pernah baca juga. Perumpamaan jeruk murni dengan es jeruk ya. Di Jakarta, saya nggak tahu di Makassar, itu restoran menyajikan dua. Ada yang jeruk murni, ada yang es jeruk. Jeruk murni harganya itu bisa 2 kali lipat dari es jeruk. Ya. Sekali waktu saya tanya sama waiter di restoran, ini bedanya apa es jeruk sama jeruk murni? Kok harganya beda jauh? Jeruk murni itu 40.000, bahkan kadang mau 50.000. Es jeruk cuma 20.000. Saya tanya kan, Mbak kalau jeruk murni itu apa bedanya sama es jeruk? Oh jelas Pak, namanya juga murni. Ini bener-bener jeruk doang. Nggak dipakein gula, nggak dipakein sirup. Jadi bener-bener jeruk semua. Oh oke. Kalau yang es jeruk, saya tanya. Es jeruk paling jeruknya cuma 1. Ditambahin air, ditambahin gula, ditambahin sirup, jadi deh. Harganya 2 kali lipat. Teman-teman, apa yang mau saya sampaikan? Kalau kita murni, teman-teman semua, dan suci, gak hanya hidup kita jadi lebih baik, tapi value kita juga akan lebih baik. Value kita akan naik, dan kalau value kita naik, orang-orang sekitar kita akan men-treat kita menjadi lebih baik. Kalau kita murni dan suci, orang akan lebih respect, dan orang akan menghormati kita. Ya. Tapi siapa sih yang seringkali mensabotase pikiran kita? Seringkali yang menghasut dan mengganggu kita. Lu ngapain suci-suci, lu ngapain murni-murni? Lu ngapain ikut PD hari Rabu? Lu ngapain sih pelayanan, latihan pujian, ikut tim doa, gak ada gunanya men. Mending ikut gua sini bisnis, duit lu mana sini taruh gua. Udah kaya nih ntar kayak gua. Disabotase. Lu ngapain jujur-jujur dalam kerja sih, udah korupsi aja, gak kaya-kaya lu gak korupsi. Iblis terus menghasut pikiran kita. Teman-teman, iblis suka mensabotase anak Tuhan dan membuat kita semua menjadi depresi dan menjauh daripada rencana Tuhan. Iblis selalu mau menurunkan derajat dari anak Tuhan. Iblis itu gak mau anak Tuhan ditinggikan, gak mau. Iblis itu gak mau kita semua menjadi saksi kebesaran Tuhan, iblis gak mau. Jadi kerjaan iblis adalah mensabotase, menyudutkan kita, membuat kita depresi. Ya, dosa membuat kita kotor teman-teman, menutupi keindahan kita. Lampu kalau banyak kotorannya dia nggak bisa bersinar terang, butuh dibersihin dulu baru dia bisa bersinar terang. Teman-teman kalau hidup kita mau menjadi terang bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi otentik bagi orang lain, nggak peduli apapun keadaannya, pastikan engkau bersih dari dosa. Bertobatlah, bersihkan dirimu, sucikan, murnikan. Tulus, murni, dan bersih. Ya, gimana caranya? Gimana caranya? Kan dari tadi pertanyaan begitu kan. Next, caranya adalah bagaimana cara menjaga kekudusan, itu ada di 1 Petrus 1 ayat 22. Kita baca ya, 1, 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Teman-teman, menjadi kudus tadi sudah bilang, bukan berarti harus tiap hari retret, tiap hari pakai baju rohani, enggak. Menjadi kudus itu adalah setiap kali kita mematuhi perintah Tuhan, setiap kali kita mematuhi kebenaran, taat pada firman Tuhan, itu kita sedang menyucikan diri kita. Ya. Setiap firman itu seperti air yang membersihkan hati dan pikiran kita. Jadi kalau kita mau hidup kudus, pertama-tama dimulai as simple as hiduplah berdasarkan firman kebenaran, yaitu firman Tuhan. Jangan hidup berdasarkan pegangan yang lain. Ya, tetap mematuhi firman Tuhan dimanapun teman-teman berada. Dalam bisnis kita, bikinlah bisnis berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Menjadi karyawan, jadilah karyawan yang berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Jangan jadi karyawan yang nyumpain bosnya di belakang. Seringkali begitu kan. Kalau kita lagi studi, belajar, mahasiswa, mahasiswi, jadilah mahasiswa yang menegakkan kebenaran firman Tuhan. Ya. Jangan datang terlambat, bikin PR, skripsi kumpul dengan baik, hormati dosen. Lakukan itu semua. Ya, lakukan itu semua. Apalagi banyak hal. Yang guru, ya, jadilah guru yang baik.
Akhir-akhir ini di Jakarta, karena saya juga ada melayani anak dan remaja, banyak orang tua murid curcol sama saya, banyak guru yang melayani nggak sepenuh hati gitu ya. Anak-anaknya dimarahin, ada yang dibully, dicuekin dan sebagainya. Jadi dia prihatin dan takut mau pindah sekolah anaknya. Kalau engkau guru, jadilah guru yang mengajar sesuai dengan kebenaran firman. Jangan jadi guru karena engkau digaji. Ya, jangan, tapi lakukanlah yang terbaik. Karena dengan pekerjaan kita memuliakan Tuhan. Pekerjaan adalah ibadah kita. Ya, kalau engkau melayani, layanilah Tuhan. Ya, jangan mencari popularitas, tapi sungguh-sungguh tulus, murni agar nama Tuhan dipermuliakan. Teman-teman mau menjadi kudus as simple as taat kepada kebenaran. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ayo kita mau budayakan untuk terus membaca firman. Boleh next slide-nya? Seringkali kita komplain sama Tuhan kan. Tuhan lu gak tahu hidup gue ini udah susah. Hidup gue udah banyak penderitaan, gue udah sakit. Kanan kiri pada gak peduliin, di kantor kena potong gaji dan segala macem. Kok Tuhan lu masih kasih perintah, masih kasih firman. Lu ngerti gak sih keadaan gue pusing. Teman-teman semua yang saya mau sampaikan. Setiap firman, setiap perintah yang Tuhan kasih untuk kita. Tuhan gak ambil untung sedikit pun. Tapi setiap firman, perintah yang keluar dari Tuhan, itu lebih pada untuk kebaikan kita. Tuhan sama sekali nggak ambil untung dari firman-Nya. Sama sekali nggak ambil untung. Saya punya anak 2, tadi saya sudah sharing di awal. Yang pertama usianya 8 tahun, yang kedua usianya 5 tahun. Saya bikin peraturan untuk anak saya. Setiap malam kalau mau tidur harus gosok gigi. Kalau kamu sudah gosok gigi terus kamu makan lagi, then you have to brush your teeth again. Ya. Seringkali anak kecil kan kalau udah gosok gigi nggak lama lapar ya kan. Mau susu, mau roti, mau biskuit, lapar lagi dia. Sekali waktu dia makan lagi dan saya tetap sama perintah saya, kamu harus gosok gigi lagi. Wow dia nangis, dia berontak, papi nggak sayang, udah ngantuk besok ini segala macam. Tetap dia berontak, dia nangis. No, kamu harus gosok gigi. Papi jahat segala macam enggak. Kamu harus gosok gigi tetap. Apakah saya ambil untung dari perintah saya untuk anak saya gosok gigi? Tidak. Tapi lebih pada untuk kebaikanmu. Kenapa? Karena kalau nanti sampai gigimu sakit dan kamu harus ke dokter gigi, kamu nangis-nangis di sana, kesakitan, saya sebagai bapamu akan lebih sakit lagi melihat engkau kesakitan di dokter gigi. Makanya saya kasih perintah, gosok gigi. Teman-teman bisa nangkep maksudnya. Setiap perintah yang Tuhan kasih itu adalah lebih kepada kebaikan kita. Kalau Tuhan minta suruh mengampunin, bukan berarti dia nggak tahu rasanya sakit diselingkuhin. Dia tahu teman-teman. Bukan rasanya dia nggak tahu rasanya ditipu orang. Dia tahu teman-teman. Tapi kalau kita dendam, itu kita yang dying from inside. Orang lain masih kasih aja, tapi kita yang dendam, kita yang nggak bisa memaafkan, kita yang pelan-pelan dying. Kita nggak bisa melangkah dengan bebas karena masih terikat oleh dendam di belakang. Ya, kalau Tuhan bilang suruh memberi, bukan Tuhan nggak tahu kita lagi bokeh. Tuhan tahu kita lagi bokeh. Tapi tetap disuruh memberi. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, lebih bahagia memberi daripada menerima. Percaya nggak? Di Jakarta saya pernah makan pecel lele di pinggir jalan. Kalau makan pinggir jalan kan parkir nggak bisa pakai flash kan? Harus bayar cash. Apa daya di dompet saya uang paling kecil tinggal 20.000. Saya ambil 20.000, saya keluarin mobil, saya bayar parkir, Pak. Saya kasih uangnya. Tukang parkir bilang, Pak saya ambil kembalian dulu ya. Nggak usah Pak, saya buru-buru, Bapak ambil aja 20.000. Seriusan Pak? Buat saya semua? Iya. Wah terima kasih Pak, Tuhan berkati Pak, hati-hati sampai jalan Pak, ya Allah terima kasih. Langsung dia terjang itu jalan raya, stop! Saya lewat semua. Wah, langsung jadi tukang parkir paling bahagia di dunia teman-teman. Hanya karena apa? 20.000. Ya elah 20.000 gak bikin kaya, gak bikin miskin kan? Kasih. Bahagia, wah saya baru tahu. Ini yang Tuhan bilang, lebih bahagia memberi daripada menerima. Ya, saya nggak akan ngomong banyak karena teman-teman harus rasakan sendiri ya. Kecaplah dan lihatlah ya, betapa baiknya Tuhan itu ya. Nggak bisa. Jadi firman Tuhan teman-teman harus rasakan sendiri, kecaplah dan lihatlah. Saya hanya memberikan pengalaman apa yang pernah saya rasakan. Ya, teman-teman semua, God is for us, not against us. Di dunia ini Tuhan itu nggak mencari fans atau follower, tapi yang Tuhan cari itu adalah
disciple. Teman-teman, disciple itu murid. Fans atau follower itu adalah fans. Kemarin ada konser Coldplay di Singapura. Siapa yang pergi ke Singapura boleh angkat tangan? Nggak ada ya? Nggak dapat tiket ya? Oh pergi, puji Tuhan. Teman-teman saya di Jakarta juga banyak yang pergi nonton Coldplay di Singapura. Mereka ngefans sama Coldplay. Lagu-lagu Coldplay diapal semua teman-teman. Dari jauh-jauh hari dia udah beli tiket, udah booking hotel dan sebagainya. Saya perhatiin di Instagram kan, di media sosial, di story-nya. Wah nonton konser Coldplay kan, angkat tangan, rambutnya diwarnain pakai baju Coldplay. Pakai gelang warna-warni, wah ketika Coldplay nyanyi, seru banget, tepuk tangan. Teman-teman, itulah fans. Ya. Seringkali kita menjadi fans atau followernya Tuhan. Apa itu? Wih, apa semua lagu rohani. Wih, kenal semua Romo se-Makassar. Persekutuan doa ikut Senin sampai Sabtu. Wih, luar biasa. Jadi fans atau followernya Tuhan. Teman-teman, gak ada yang salah dengan itu. Tapi yang Tuhan cari bukan fans. Yang Tuhan cari adalah disciple. Apa itu disciple? Murid. Murid berarti punya relasi dengan gurunya dan mematuhi setiap perintah daripada gurunya. Yesus seringkali di Injil itu para murid cekcok dengan ahli Taurat kan. Ahli Taurat bilang kok murid itu makan gak cuci tangan, makan sama pemungut cukai. Cekcok. Ahli Taurat tuh apal semua isi Taurat diapal. Para murid mungkin gak apal Taurat, tapi punya relasi dengan Yesus. Teman-teman semua, jadilah disciple Tuhan. Murid menjadi pelaku firman. Kalau sekedar fans atau follower, iblis juga tahu. Iblis apal nih, jadwal PD di Makassar tahu deh. Paroki di mana-mana dia apal. Tapi yang iblis nggak lakukan adalah menjadi pelaku firman. Jadi yang membedakan kita dengan iblis adalah kita menjadi pelaku firman. Ya. Tim pujian boleh bersiap di depan ya. Teman-teman bayangkan kalau kita punya seorang ayah, dokter yang hebat. Ya, dokter yang hebat, pasiennya banyak setiap hari. Pasiennya banyak setiap hari ngantri. Apakah dia akan menjadi seperti yang pertama atau yang kedua? Yang pertama dia akan bilang gini ke anaknya. Nak, papamu nih dokter yang hebat. Segala sakit penyakit papa bisa sembuhin. Jadi kamu silakan hidup sesuka-suka kamu. Begadang, silakan. Makan jeroan, silakan. Males-malesan, minum alkohol tiap hari, pulang begadang, silakan tenang. Nanti kalau kamu sakit, papa bantu sembuhkan. Atau yang kedua, nah papa nih sudah banyak menangani pasien. Jadi tolong kamu dengerin omongan papa ya. Pasien papa tuh ada yang ini. Jadi kamu tolong hidup yang benar ya. Jangan makan jeroan, tolong makan vitamin, tidur yang cukup, olahraga yang cukup. Kira-kira papa kita akan pertama atau yang kedua? Kedua ya, kedua. Jadi kalau Tuhan bilang saat ini, taatilah firman Tuhan, bukan omong kosong teman-teman. Ada lebih pada untuk kebaikan kita, Tuhan sama sekali nggak ambil untung. Teman-teman mau menjadi autentik, teman-teman mau menjadi berkat bagi orang lain. Mulailah sedari dini hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan termakan oleh godaan iblis. Boleh next, saya nggak lama lagi. Teman-teman semua, saya akan tutup dengan perikop di Injil. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Saya akan bacakan, teman-teman semua boleh menyimak aja. Matius 7, 24 mengatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak runtuh sebab didirikan di atas batu. Boleh iringin musik melo ya? Musik melo aja, iringin keyboard musik. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Teman-teman, Yesus mengajarkan kita untuk membangun rumah di atas batu. Kalau bikin rumah di atas batu, itu butuh waktu lebih banyak. Butuh pengorbanan lebih banyak. Tenaga lebih banyak, keringat lebih banyak, uang lebih banyak.
Rumah di atas pasir itu gampang bikinnya. Sedikit aja gak lama jadi rumah gedung. Bikin di atas pasir. Tetapi waktu yang membuktikan. Rumah di atas batu capek di awal, berat, rasanya gak kelar-kelar. Kita seringkali mengeluh, capek banget nih. Mesti begini, mesti begitu, aduh berkeluh kesah. Tapi yang namanya rumah di atas batu, ketika badai terjadi, rumah ini tetap stay strong. Karena didirikan di atas batu yang kuat, yaitu kebenaran firman Tuhan. Rumah di atas pasir mungkin cepat dia bikinnya. Saat ini mungkin kita lihat cepat jadi. Tapi time will reveal. Ketika badai terjadi, rumah di atas pasir akan hancur luluh lantah. Teman-teman, mana yang mau kita pilih? Rumah di atas batu atau di atas pasir? Dan dalam prosesnya, seringkali mereka yang bikin rumah di atas pasir, menertawakan yang bikin rumah di atas batu kan? Lu ngapain ngasih persembahan ke PD, lu pelayanan, lu rajin begini, segala macem. Gak usah ngapain, ini hari Rabu, mau long weekend, mau Imlek lagi, lu ngapain ikut PD. Gak usah sih makan-makan cukyok di rumah gue. Seringkali begitu. Lu ngapain kerja, berarti itu Kang tahu lu kasih gue nih, dalam setahun duit 1 juta jadi 10 juta nih. Wah, dan seringkali kita kebingungan kan, oh iya juga ya, iya juga ya. Teman-teman saya mau kasih tahu, yang seperti ini, waktu yang akan membuktikan. Mereka yang membangun rumah di atas batu, mau apapun musim kehidupannya, dia akan tetap stay strong. Mau musim pandemi kayak, mau musim virus di mana-mana, mau inflasi di mana-mana, tapi tetap stay strong karena didirikan di atas firman Tuhan. Tapi mereka yang di atas pasir, minta maaf, sekali badai terjadi, langsung semuanya hancur, luluh lantah. Teman-teman, itu yang Tuhan mau ajarkan pada kita malam hari ini. Jadilah otentik. Jangan takut sama prosesnya. Karena bersama Roh Kudus kita mampu. Roh Kudus yang memberikan kita kuat kuasa untuk mengalahkan kedagingan. Roh Kudus yang memberikan kita kuasa untuk menahan segala godaan yang ada di luar sana. Di dunia ini ada 2 macam mukjizat, Bapak Ibu, teman-teman semua. Yang pertama itu miracle of revival. Apa itu? Yang sakit sembuh. Yang hancur bangkit lagi. Yang lumpuh berjalan. It's good, teman-teman. Gak ada yang salah dengan mukjizat itu. Tapi jangan lupakan mukjizat yang kedua. Apa itu? Miracle of escape. Miracle of escape itu apa? Ketika kanan kiri tengkurap, saya tetap berdiri karena saya punya Tuhan dalam kehidupan saya. Ketika kanan kiri banyak teman saya kawin cerai, tapi pernikahan gua masih terus baik karena gue bangun keluarga berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Itu mukjizat, teman-teman. Ketika kanan kiri penghasilannya berkurang, tapi bisnisku masih bisa berjalan dengan baik karena gue punya Tuhan dalam bisnis ini. Teman-teman, itu mukjizat. Seringkali kita kejar yang pertama kan, KRK penyembuhan sembuh. Ya boleh, gak ada yang salah sih. Tapi jangan lupakan yang kedua. Yaitu miracle of escape. Saya selalu bilang sama teman-teman di Jakarta, orang muda, apa jadinya kalau orang muda kita luka batin melulu gitu. Gereja kita gak akan ada pekerjanya. Oleh karena itu sedari muda, sedari dini Bapak Ibu teman-teman semua, kejarlah mukjizat yang kedua. Miracle of escape. Kedagingan kita lemah, tapi bersama Roh Kudus kita mampu. Karena Roh Kudus adalah yang memateraikan anak-anak Allah dengan surga. Ya, bersama Roh Kudus kita mampu membangun kehidupan ini di atas fondasi firman Tuhan. Siapa di sini yang mau hidup kudus? Angkat tangan Bapak Ibu. Saya undang untuk bangkit berdiri saat ini. Sekilama dadadadadadadada Yesus. Sekilama da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 . Mari teman-teman semua, saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami datang kepadamu. Sekilama dadadadadada. Yesus, seringkali dalam kehidupan ini kami termakan oleh tipu daya iblis. Seringkali kami kebingungan di tengah dunia yang fana ini. Kami yang selalu berusaha menjadi kudus, tapi kerap kali kami jatuh, kami gagal dalam prosesnya. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami percaya lawatan-Mu sungguh ada bersama dengan kami. Roh Kudus ada di tempat ini, mengalir dari tempat maha tinggi ke dalam setiap hati kami. Tuhan Yesus, Engkau yang lihat kehidupan kami. Engkau pencipta kami, Engkau yang paling tahu setiap untuk apa kami diciptakan. Malam hari ini kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau menjadi otentik. Kami gak mau hidup berdasarkan apa yang kami lihat di luar. Tapi kami mau hidup secara kudus dari dalam mengalir keluar.
menjadi anak-anak terang dimanapun Tuhan tempatkan kami. Mari teman-teman semua kita pejamkan mata kita, gak peduli kanan kiri. Kita mau angkat tangan ke surga, kita mau angkat lagu pujian ini, kita mau sembah Tuhan. Ku sembah hanya Kau, Yesus yang ku sembah. Amin. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku ku serahkan padamu selamanya, selamanya, selamanya. Kau Tuhan berkata selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini saat hatiku menyembah. Mari dengan penuh iman kita mau angkat lagu ini dengan tangan sembah. Ku sembah, ku sembah hanya Kau, Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku ku serahkan padamu.
beberapa orang muda di tempat ini yang merasa tertekan dalam kehidupannya. Tuhan, saat ini Kau jamah anak muda ini Tuhan. Jika kami kebingungan, kami nggak tahu harus kemana melangkah. Kanan kiri nggak pedulikan kami, orang tua kami nggak peduli pada kami. Tuhan, kami percaya, barang siapa memegang pada kebenaran firman-Mu, maka dia akan menuai dengan sorak-sorai. Tuhan, mari, anak muda ini Kau jamah Tuhan, berikan kelegaan, berikan keyakinan yang teguh dalam iman. Ada beberapa orang juga yang bergumul akan ekonominya saat ini. Tuhan, kami percaya Engkau Allah sang sumber kehidupan. Setiap ekonomi, bisnis, pekerjaan kami Engkaulah yang punya Tuhan. Bapa, ajar kami untuk terus setia pada kebenaran firman. Kami gak mau menyeleweng Tuhan. Kami gak mau tengok kanan kiri, tapi kami mau terus setia dalam perjalanan kebenaran firman. Mungkin saat ini kami belum melihat hasilnya. Kau bantu kami Tuhan. Kau bantu kami yang saat ini berjuang dalam hal ekonomi. Kau yang berkati, Roh Kudus yang berikan keberanian, berikan kekuatan Tuhan. Agar kami gak mudah putus asa. Tapi kami boleh terus setia pada prosesnya. Dan kami percaya Engkau yang akan membawa kami semua dari satu kemenangan ke kemenangan yang lain. Mari teman-teman semua, bagi yang sangat rindu untuk mau mengejar kekudusan dalam kehidupannya, saya undang untuk meletakkan tangan kanan di dada. Saat ini jadikan momen pribadi kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini Kau yang lihat tangan anak-anak-Mu yang ada di dada. Tuhan, kami mau menjadi kudus. Kami mau dipenuhi oleh kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami gak mau menjadi anak-anak gampangan. Kami gak mau menjadi anak-anak yang mudah tergoda oleh keadaan dunia ini. Yesus, mari kuatkan kami. Roh Kudus mengalir saat ini ke dalam hati setiap kami. Lewat tangan kanan ini Tuhan. Roh Kudus mengalir dengan lembut, memberikan kehangatan. Saat ini Roh Kudus berjalan, mengalir secara lembut. Jika ada sakit penyakit di dalam badan kami ini Tuhan, kami berdoa. Kami percaya, kami beriman, Engkau tabib yang sungguh hebat. Dan kami boleh percaya, sakit ini gak akan membawa kecelakaan, tapi mendatangkan kemuliaan Tuhan. Engkau tabib yang hebat, orang buta boleh melihat orang lumpuh berjalan. Saat ini kami berimani Tuhan. Dan Engkau boleh angkat setiap sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kami. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya lawatan-Mu sungguh hadir pada malam hari ini. Kami mau serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kebingungan kami mau letakkan di dalam tangan Tuhan. Bapa, didik kami untuk terus berjalan dalam kebenaran firman. Ku sembah hanya Kau, Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku ku serahkan padamu. Kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah. Dengan lembut kita mau katakan, ku sembah Tuhan. Ku sembah, Ku sembah
sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu selamanya. Naikkan dengan segenap hatimu. Selamanya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Kau Tuhan bertahta selamanya. Thank you Lord. Katakan kemuliaan-Mu di tempat ini saat hatiku menyembah-Mu. Saat ini mari kita pejamkan mata kita. Tidak usah peduli kiri dan kanan. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita saat ini. Dia sedang berkeliling. Rasakan dengan hatimu. Jika engkau merasa hatimu kosong saat ini, mungkin jauh dari kata kekudusan, biar Roh Kudus izinkan masuk di dalam hatimu malam hari ini. Biar Dia yang memberikan kita kekuatan baru. Tidak usah pikirkan di kiri kananmu, tidak usah pikirkan yang di luar, tidak usah pikirkan yang ada di rumah. Arahkan hati dan pikiranmu saat ini hanya kepada Yesus. Terus, jika engkau merasa hampa hidupmu saat ini, minta Roh Kudus. Katakan dalam hatimu, Tuhan tolong penuhi aku dengan Roh-Mu Tuhan. Jika saat ini engkau merasa sedang jauh daripada Tuhan, minta kerinduan yang baru untuk datang setiap hari. Jika engkau merasa begitu jauh jarakmu engkau dengan Tuhan, mohonlah rahmat belas kasihan. Karena Tuhan yang setia selalu menemani kita, menunggu kita untuk kembali datang kepadanya. Jamah setiap hati umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terus ada beberapa orang merasakan kehangatan di dalam hatinya. Tuhan sedang menjamah engkau malam hari ini. Mungkin engkau tidak tahu rasa apa itu, tapi terima dengan sepenuh hati. Roh Kudus sangat lembut malam hari ini. Dia sedang berjalan, Dia sedang berkeliling, Dia ada di sekitar kita, mencari hati yang terbuka akan setiap jamaahnya. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Saya rindu teman-teman pendoa arahkan tangan kita kepada umat yang ada di tempat ini. Tetap pejamkan matamu. Tidak usah lihatin kiri kanan. Arahkan tangan pendoa ke umat yang ada malam hari ini. Tuhan, kami rindu, kami berdoa buat setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh menjamah mereka pribadi lepas pribadi. Mereka boleh merasakan kehangatan-Mu malam hari ini Tuhan. Ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Ada hati yang dipulihkan malam hari ini Tuhan berikan. Tuhan sedang memberikan hati yang baru kepada beberapa orang di tempat ini. Kerinduan yang baru untuk boleh datang kembali kepadamu Tuhan. Terus jamah Tuhan. Penuhi hati mereka dengan kasih-Mu malam hari ini. Sehingga mereka yang mungkin sudah menjauh daripadamu, mereka boleh datang kembali kepadamu Tuhan. Yang mungkin selama ini ragu-ragu untuk datang kepadamu, mereka boleh datang dengan penuh keyakinan. Mereka boleh diteguhkan kembali hati mereka Tuhan. Dan mereka boleh mengalami pertobatan demi pertobatan. Jamah mereka, umat-Mu di tempat ini Tuhan sekali lagi. Penuhi hati kami dengan kuasa Roh Kudus.
Kami manusia lemah Tuhan, tapi kami butuh pertolongan-Mu. Dan biarlah malam hari ini Engkau yang mengisi hati kami, pikiran kami. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami juga teringat, kami ingin berdoa buat prayer request Tuhan. Buat seorang ibu yang sedang menderita cancer. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Kami percaya tangan-Mu tidak kurang panjang Tuhan untuk boleh menjamah ibu itu saat ini juga. Kuasa-Mu yang boleh mengalir, bilur-bilur darah-Mu yang mengalir Tuhan boleh menyembuhkan, memulihkan, menguatkan, memberikan harapan yang baru. Jamah Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat 40 hari telah Engkau panggil keluarga, saudara kami, mendiang Papa tercinta. Engkau juga terima arwahnya di sisi-Mu Tuhan. Mohon rahmat, belas kasihan dan pengampunan-Mu. Kami juga berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu yang di tempat ini, yang mungkin bingung dalam mengatur waktu, yang sedang bergumul dalam pergumulan hidupnya sehari-hari. Tuhan, berikan terus mereka kekuatan, keyakinan, keteguhan di dalam hati mereka. Kau jamah mereka Tuhan. Berikan kekuatan yang baru setiap hari, kerinduan yang baru setiap hari. Terima kasih Yesus, kami boleh memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau. Dan yang terakhir Tuhan, kami ingin berdoa buat saudari kami, AI kami, atau mungkin adik kami, C. Sylvia Leongadi yang telah Kau panggil tadi jam 7 malam. Tuhan, kami serahkan, kami berdoa buat arwahnya Tuhan saat ini. Mohon rahmat belas kasihan-Mu Tuhan. Rahmat pengampunan-Mu, terimalah dia di sisi-Mu. Berikan kekuatan kepada suaminya yang ditinggalkan, saudara Chang Sui. Dan juga untuk saudara kandungnya Jenny, dan juga untuk ponakannya itu Leo Tuhan. Yang ditinggalkan, berikan mereka kekuatan semalam hari ini. Berikan damai di dalam hati mereka. Berikan terus pengharapan, iman, percaya bahwa Engkau yang datang menjemput dia saat ini. Menjemput C. Sylvia Leongadi yang telah Kau panggil. Dan kami percaya Kau boleh membawa dia masuk ke dalam kerajaan-Mu Tuhan. Berikan kekuatan pada keluarga yang ditinggalkan. Berikan pengharapan, rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Dan kami ingin tutup dengan 3 kali salam Maria Tuhan. Melalui perantaran Bunda Maria, Bunda kami, doakanlah kepada putramu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Dan segala kemuliaan bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara kasih dalam Kristus. Saya mengundang untuk moderator MC.
Mari teman-teman semua kita mau sama-sama bersatu dalam doa, kita mau doa untuk persembahan. Bapa, terima kasih untuk segenap firman yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Dan juga Bapa, terima kasih untuk segala berkat-berkat, mujizat-mujizat, dan juga kesembuhan dari hati kami yang boleh kami rasakan kembali Tuhan. Dan sebentar lagi kami rindu untuk memberikan persembahan yang terbaik bagimu. Kiranya Tuhan, Kau sendiri yang berkati persembahan dari hati kami yang terdalam ini. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi orang banyak di luar sana nanti. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, shalom. Bagaimana teman-teman, ada yang merasa hari ini hatinya disentuh oleh Tuhan? Boleh angkat tangan dong. Wah, puji Tuhan banyak sekali. Kita tepuk tangan dong satu kali lagi. Kemuliaan untuk Tuhan. Nah, sambil persembahan dijalankan oleh teman-teman, mungkin ada tadi amplop yang sudah dibagikan di luar, bisa diisikan ke dalam. Terus untuk teman-teman yang tidak membawa cash dan rindu untuk memberikan persembahan, bisa langsung scan QR code yang ada di layar ataupun ada di amplop yang dibagikan tadi. Nah, tadi kan kita belajar tentang kekudusan ya. Untuk DF next week, kalau teman-teman bisa lihat kalender kita, yaitu tanggal 14, kita akan ada hari raya apa? Pemilu, Valentine, dan Rabu Abu. Jadi minggu depan DF kita libur 1 minggu dan kita akan kembali lagi bersekutu bersama di DF 2 minggu depan dengan tema besar Inner Discovery ID dengan tema mingguan yaitu Overcoming Insecurities. Pewartanya adalah Saudara Feni Thanos dan kita juga punya JSM Kids. Nah, bukan cuma orang dewasa yang akan bersekutu bersama, tetapi anak kecil juga. Kalau tadi teman-teman bisa lihat sebelum masuk ke dalam aula sini, tadi di luar ada teman-teman JSM Kids. Jadi buat yang punya anak kecil, jangan takut, bisa kembali hadir lagi di DF kita 2 minggu depan. Nah, anak-anaknya bisa ikut juga JSM Kids. Tempatnya untuk DF 2 minggu depan adalah kembali di aula Gereja Gotong-Gotong. Jadi untuk teman-teman jangan sampai salah ya. Jadi 2 minggu depan kita akan kembali lagi ke aula Gereja Gotong-Gotong. Dan untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir, nah tadi ada beberapa yang sudah mengisikan data di depan. Buat yang belum mengisikan data, boleh ke depan. Nanti ada teman-teman yang akan meminta data teman-teman yang baru hadir. Tujuannya untuk apa? Nah, kalau misalnya ada berita-berita, misalnya kita pindah tempat atau ada persekutuan doa lagi, nah kita bisa di-remind. Oke, terus kita juga selain persekutuan doa di sini, kita punya doa sel. Nah, buat yang mau tanya-tanya tentang sel juga bisa di teman-teman di depan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mau menutup persekutuan doa kita malam hari ini. Saya mau undang kepada Koordinator Umum JSM yaitu Feni Thanos. Dipersilakan. Puji dalam nama Tuhan, sungguh ada sukacita pada malam hari ini ya. Kita tutup bersama-sama persekutuan doa kita dengan atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kalau malam hari ini Kau membawa setiap kami Tuhan untuk bisa mendengarkan kebenaran akan firman-Mu, di mana kami boleh belajar untuk tinggal di dalam kekudusan setiap kami. Terlebih lagi Tuhan, kami boleh menjadi bagian, jadi pelaku firman dimanapun kami berada. Mampukan setiap kami, utuslah Roh Kudus-Mu untuk dapat memampukan setiap kami boleh mengambil bagian di dalam pelaku firman. Ini setiap kami Tuhan, kami persembahkan setiap keberadaan kami dan perjalanan pulang setiap kami, sehingga kami sungguh boleh pulang ke rumah kami masing-masing tanpa kekurangan satu apapun dengan membawa damai dan sukacita-Mu dari tempat ini. Dan kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan sendiri setiap kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan menyertai kita semua. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita berikan Tuhan sorak-sorai Yesus yang memberkati. Sampai ketemu 2 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri. Hidup kita takkan sama lagi selepas dari tempat ini, amin. Kita menjadikan Tuhan Yesus menjadi fondasi yang kuat di dalam kehidupan kita. Kebenaran kami Tuhan, Kau kebenaran yang selalu pegang, Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Yesus, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Puji nama Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di 2 minggu depan. Yeay.